Oke, kita memasuki minggu keempat dari bulan Juli. Secara total kita ada 5 minggu yang ada di bulan Juli yang cukup panjang. Jadi ada beberapa agenda yang mungkin tidak akan terlihat minggu ini karena semuanya akan terkait dengan akhir bulan. Tentunya kita masih menyisakan ada beberapa hari dan juga termasuk dari beberapa fokus selain tentunya FOMC meeting. Nah, untuk minggu ini kita akan berhadapan dengan beberapa hal yang mungkin kalau secara khusus kita cuma melihat dari data ekonomi saja dan itu adalah fokus utamanya kepada ECB. Tapi di luar agenda itu ada dua hal penting lainnya yang menurut saya ini akan menjadi faktor penggerak market termasuk khusus untuk Japanese yen dan juga mungkin saja untuk kondisi secara keseluruhan untuk geopolitik. Ini adalah ulasannya. So ada 3 faktor penggerak market yang menurut saya relatif mendominasi sampai at least di hari Jumat malam ya. Kalau yang pertama itu kita kaitkan dengan menjelang hasil pemilu Jepang. Jadi pemilu Jepang sendiri adalah pemilu majelis tinggi yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan di hari Minggu kemarin, tanggal 20 Juli. Dan sepertinya partai pemerintahan atau partai pemerintah Ishiba itu kecenderungannya kalah suara. Dan kemudian dampaknya kita sudah bisa lihat posisinya tidak memungkinkan untuk Ishiba memberikan semacam kebijakan yang lebih dominan, dan itu berarti harus sesuai dengan kondisi ataupun kesepakatan dari partai koalisi tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan rumor pemecatan Powell. Kembali lagi teman-teman, walaupun terjadi semacam klarifikasi dari Donald Trump, tapi menurut saya isu ini justru sampai mengendap ke akhir pekan. Bahkan bukan mustahil ini juga akan menjadi catatan penting dan mungkin bisa jadi trigger berikutnya di sepanjang minggu ini, apalagi terkait dengan menjelang FOMC meeting di tanggal 30-31 Juli mendatang. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi geopolitik. Tentunya ada masalah yang mungkin belum selesai. Ini kaitannya dengan kesepakatan nuklir Iran yang memang ditunda atau lebih tepatnya sempat di-cancel saat terjadinya serangan Israel-Iran, lalu kemudian juga gencatan senjata tentunya ya. Dan kita sampai saat ini belum mendengar lagi terkait dengan kapan mereka akan lakukan pembicaraan. Nah, kabar bagusnya ternyata ada agenda untuk terjadinya pertemuan tersebut dan itu diprakarsai oleh Uni Eropa. Nah, kira-kira kemana Amerika? Apakah ini berarti tidak akan melibatkan Amerika? Ya, mungkin ada beberapa catatan penting yang mungkin kita bisa jadikan pedoman dan termasuk juga bagaimana dampak berikutnya kalau misalkan terjadi kesepakatan atau at least minimal mungkin pertanyaan yang sederhana. Kenapa Iran mau untuk bertemu dengan Uni Eropa sementara dengan Amerika kelihatannya masih tetap fail? Oke, ini dia. Yang pertama adalah terkait dengan hasil pemilu Jepang yang kita sudah dapatkan hari Senin pagi. Kita sudah dapat kabar terkait dengan kalahnya partai koalisi dari LDP dan juga partai Komito. Yang perlu Anda ingat di sini adalah setiap tahunnya ataupun bahkan sudah bertahun-tahun lamanya partai LDP adalah partai penguasa pemerintahan di Jepang. Nah, tapi sejak pertemuan ataupun pemilu terakhir di tahun yang lalu, kita sudah dapatkan bahwa partai LDP tidak berkuasa sepenuhnya atau seutuhnya, melainkan mereka harus merangkul partai koalisi, dan partai koalisi yang dimaksud adalah Komito. Nah, Perdana Menteri Ishiba itu terpilih dari koalisi antara LDP dan Komito. Seperti kita ketahui, ini adalah momentum di mana pemerintahan dari Ishiba itu diuji kembali setelah ya mungkin tidak terlalu lama ya, berjalannya kurang lebih 1 tahun. Dan kita lihat di situ ada beberapa poin yang mungkin menjadi concern bagi para pelaku pasar, termasuk salah satunya tekanan dari Amerika untuk masalah tarif. Nah, sebelum itu yang perlu kita paham di sini, kenapa dia bisa kalah suara? Ada sekitar 248 suara yang harusnya diraih untuk mendapatkan suara mayoritas. Tapi berhubung sejak tahun lalu suara mayoritas itu tidak muncul, maka yang mau tidak mau LDP akan merangkul partai koalisi dan Komito adalah sebagai koalisi yang bisa dibilang cukup dekat untuk pemerintahan saat ini. Nah, masalahnya adalah dengan koalisi pemerintahan yang hilang suara atau kehilangan suara mayoritas di majelis tinggi, maka konsekuensinya Perdana Menteri Ishiba itu tidak memungkinkan untuk memberikan rekomendasi ataupun kebijakan pemerintah sebagai yang mendominasi, karena itu berarti dia harus mencari kesepakatan melalui partai koalisi. Nah, masalahnya adalah partai koalisinya mungkin tidak akan juga mendapat suara dukungan. Nah, berarti kita bicara tentang partai oposisi. Nah, partai oposisi inilah yang nantinya akan memberikan masukan. Karena memang ada kampanye politik yang mereka soundingkan, itu katanya dengan pemangkasan pajak dan juga kemungkinan perubahan terkait dengan kebijakan fiskal. Nah, satu sisi tentunya kebijakan fiskal ini seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ini posisinya tidak menguntungkan, terutama untuk kebijakan BOJ yang menginginkan mulai memperketat kebijakan dan itu berarti terkait dengan kenaikan suku bunga. Nah, perlu diingat bahwa kalau misalkan terjadi katakanlah spill yang mungkin kita bicara
eh, ekspektasi dari para pelaku pasar, yaitu kaitannya dengan kenaikan suku bunga BOJ, maka dengan adanya kebijakan fiskal berikutnya itu berarti lebih identik dengan pelonggaran kebijakan. Nah, pelonggaran kebijakan ini berarti dengan kaitannya dengan stimulus terbaru, stimulus fiskal yang lebih tinggi, kemudian juga akan menjegal ataupun menahan atau menghambat lebih tepatnya kemungkinan BOJ untuk menaikkan suku bunga kembali. Alhasil apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah USD Japanese Yen berpotensi mengalami kenaikan, dan itu berarti Japanese Yen berpeluang untuk melemah lebih lanjut. Nah, ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Kalau misalkan ini terjadi, apalagi dengan kondisi BOJ belum ada kepastian untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut terkait dengan kebijakan tarif Trump dan juga kemungkinan potensi lainnya, maka yang harus Anda renungkan ataupun pertimbangkan kembali adalah ada potensi di mana perubahan yang mungkin bisa terjadi ke depan terkait dengan pemerintahan, komposisi pemerintahan, ataupun bahkan pemimpin LDP berikutnya. Karena satu sisi Ishiba terpilih menjadi Perdana Menteri berarti sekaligus juga sebagai pemimpin partai LDP. Kalau misalkan kalah seperti ini, berarti akan mungkin semacam konsekuensi, yaitu terkait dengan pergantian Ishiba di partai LDP. Nah, kita akan perlu melihat ini dalam beberapa waktu ke depan, dan rasa-rasanya menjadikan penyebab ketegangan ataupun mungkin kisruh politik dalam negeri Jepang yang harusnya itu akan berdampak negatif untuk indeks Nikkei dan juga termasuk dengan mata uang Jepangnya itu sendiri. Dan itu berarti pertanyaan kita adalah selanjutnya, apakah ini akan memperkuat yen, menjadikan dia safe haven, atau justru akan semakin lemah. Kalau lihat dari pembukaan pagi ini, kecenderungannya ini berdampak kepada penguatan, karena berarti satu sisi yen dipengaruhi oleh minat terhadap safe haven. Nah, tapi apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Ternyata ada satu hal yang cukup menarik di sini, dan ini adalah proyeksi dari HSBC. Selain tentunya kisruh dari politik dalam negeri, ada masalah dari beberapa faktor lain seperti kesepakatan dagang antara Amerika dan Jepang yang sampai saat ini belum tuntas atau belum tercapai. Kemudian yang kedua adalah masalah pelonggaran Fed yang belum kunjung tiba. Nah, ini berarti juga kaitannya dengan prediksi ataupun pemodelan yang dilakukan oleh HSBC yang memperkirakan bahwa USD Japanese Yen akan berpeluang untuk bergerak di kisaran 146 sampai 152. 148 sudah muncul, dan kemudian dia koreksi 147, dan saya rasa ini berarti sesuai dengan apa yang kita bahas dari sejak kemarin ya. Kemungkinan penurunan tidak akan jauh dari 146 ataupun 147, dan bahkan bisa saja ini mengancam naik sampai di atas 150. Nah, ternyata prediksi dari HSBC sendiri mengatakan itu adalah 152. Nah, ada beberapa skenario yang memungkinkan bahwa Jepang ataupun Japanese Yen masih bisa untuk berpotensi untuk mengalami penguatan kembali. Berarti USD Japanese Yen mengalami penurunan dengan catatan ada kondisi ataupun konsekuensi. Yang pertama harus terkait dengan trade deal Amerika dan Jepang. Jelas ini diperlukan, dan termasuk masalahnya adalah besaran dari tarif itu sendiri. Kalau bisa ada kesepakatan exemption, ya oke, itu jauh lebih bagus, dan itu berarti yen akan berpotensi sangat-sangat kuat. Berarti asumsi saya adalah penurunan di bawah 146 atau 145 itu harus terjadi kesepakatan Amerika dan Jepang, dan itu kaitannya dengan exemption atau pengecualian. Nah, tapi kalau minimal ternyata cuma dapatkan, anggaplah misalkan tarif yang disampaikan ataupun disepakati itu bisa turun di bawah 25% dari apa yang kemarin sempat diumumkan, ya saya asumsikan mungkin 15% atau mungkin di bawah 15%, maka mungkin itu yang akan menjadi faktor pemicu lainnya. Ya, bisa diartikan mungkin akan terjadi penguatan untuk Japanese Yen alias USD Japanese Yen turun. Nah, alasan kedua adalah yen undervalue. Sampai saat ini dengan nominal areal 146-147, saya rasa saya sepakat dengan apa yang dikatakan HSBC. Karena kalau melihat dari proses sebelumnya, kita pernah melihat areal 160-155, dan itu bertahan cukup lama sampai ada intervensi termasuk juga pemangkasan atau kenaikan suku bunga dari BOJ. Dan hasil kita lihat adalah penguatan yen sampai at least pernah sampai ke 142. Tapi setelah itu tidak pernah turun lagi di bawah 142, atau bahkan tidak pernah ada agenda untuk turun di bawah 140. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai undervalue. Karena satu sisi Japanese Yen melemah, dan itu berarti USD Japanese Yen tetap bercokol di kisaran 145-148, dan kalaupun dianggapnya akan menguat, maka potensi yang diharapkan adalah turun sampai di bawah 140. Nah, itu yang belum terlihat. Sehingga menurut HSBC ini masih tetap undervalue. Nah, artinya lagi akan ada potensi untuk penguatan lebih lanjut kalau diartikan ataupun dianggap bahwa sentimen akan terjadi perubahan. Nah, yang ketiga adalah lindung nilai. Bahwa lindung nilai ataupun status safe haven dari Japanese Yen ini masih belum nampak.
Jadi kita akan lihat ke depan, kalau misalkan terjadi perubahan sentimen, mungkin saja akan kembali ke masalah yen yang sebagai mungkin safe haven currency, kemudian akhirnya mengalami penguatan. Nah, tapi sampai saat ini mungkin juga HSBC melihat ada perubahan sentimen yang cukup besar sehingga akhirnya membatalkan potensi penurunan ataupun penguatan Japanese yen tersebut. Nah, di sisi lain ada faktor lain. Yang pertama adalah penurunan suku bunga Fed. Nah, ini juga pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu, bahwa apa yang terjadi pada yen itu akan bergantung juga pada apa yang dilakukan oleh Fed. Dan ini melirik dengan apa yang pernah terjadi di kurang lebih 2024 yang lalu ya. Kalau kita kaitkan dengan pemangkasan suku bunga Fed di bulan September 2024, dan itu pula yang akhirnya membuat USD Japanese Yen bisa bergerak turun. Jadi dengan skenario yang sama, saya rasa akan mirip dengan apa yang terjadi dengan 2024. Berarti kaitannya kalau Fed bisa turunkan suku bunga, dan menurut HSBC itulah di bulan September, maka kita akan lihat secara berangsur-angsur dia mulai penurunan. Nah, cuman bahayanya adalah risiko untuk kenaikan lebih dulu sampai 150 atau bahkan 152 atau bahkan 156 itu sangat terbuka. Mengingat tidak ada kebijakan yang solid dari BOJ dan juga terkait dengan internal politik dari Jepang itu sendiri. Saya rasa ini akan bertahan sampai akhir tahun, dan itu yang akan mengakibatkan Japanese yen akan sulit untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah risk aversion global, artinya minat terhadap aset berisiko yang mulai dihindari, dan atau mungkin saja kalau kaitannya dengan perlambatan tajam di ekonomi Amerika. Nah, hal ini bisa memicu minat terhadap safe haven, dan itu berarti Japanese yen juga, atau pelemahan US dollar sehingga akhirnya memicu kepada USD Japanese yen akan mengalami penurunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keraguan baru tentang independensi Fed. Ini kaitannya dengan pemecatan ataupun intervensi dari pemerintah, termasuk politik dalam negeri dari Amerika yang akhirnya mengganti sosok Powell ataupun ketua Fed. Termasuk juga intervensi untuk meminta mereka menurunkan suku bunga lebih lanjut. Itu akan menimbulkan ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah tentunya intervensi mata uang. Mungkin kita sudah lama tidak mendengar kalimat ini. Intervensi sudah hampir bisa dibilang 1 tahun terakhir kita tidak menemukan, karena memang gelagatnya tidak terjadi. Karena BOJ saat itu sudah mulai menaikkan suku bunga dan bank sentral sudah keluar dari suku bunga negatif. Nah, cuman masalahnya ini mungkin bisa terjadi kembali seandainya terjadi kenaikan ataupun pelemahan lebih tepatnya dari Japanese yen sehingga USD Japanese yen muncul ke level 150 ataupun bahkan 152. Tapi sayangnya, menurut HSBC, ini baru akan terjadi kalau ternyata terjadi pelemahan lebih lanjut di atas 155 atau bahkan paling ekstrim ada 160. Dari mana angka ini muncul? Ini adalah dari angka terakhir yang dilakukan intervensi di tahun 2024. Jadi hati-hati kalau misalkan ternyata kenaikan ini terus berlanjut, maka yang paling memungkinkan adalah kita tunggu sampai 155. Atau dengan kata lain, kalaupun ada buy, maka kemungkinan proyeksi berikutnya adalah 155. Setelah 155, hati-hati karena kemungkinan intervensi bisa muncul kapanpun. Nah, jadi pada dasarnya kelihatannya USD Japanese Yen masih bisa melemah dengan alasan politik ataupun bahkan eksternalnya. Ini kaitannya dengan Trump versus Powell. Ada kabar terbaru terkait dengan tulisan dari Wall Street Journal yang mengatakan sepertinya Scott Bessent berhasil meyakinkan Trump untuk menunda atau bahkan menghentikan proses pemecatan Powell. Ya, intinya sih apa yang disampaikan oleh Bessent lebih tepatnya mirip dengan apa yang diperkirakan ataupun dilihat dari sudut lain, yaitu para pengamat ekonom. Ya, mereka menilai bahwa pemecatan yang terjadi pada Trump terhadap Powell itu akan menimbulkan goncangan baik ekonomi ataupun bahkan di pasar keuangan. Nah, Scott Bessent mencoba untuk memberikan peringatan tersebut, dan juga termasuk alasannya bahwa Fed sudah memberikan kode bahwa mereka akan melakukan cut rate segera di akhir tahun, sehingga akhirnya tidak perlu untuk melakukan tindakan yang terlalu ekstrim, termasuk juga masalah pemecatan tersebut. Nah, kemudian masalah ekonomi yang juga cukup bagus, kemudian kebijakan ataupun respon market terhadap kebijakan Trump, dan ya beberapa alasan lainnya. Tapi sayangnya ternyata yang disampaikan oleh Trump adalah mereka langsung memprotes dengan apa yang ditulis oleh Wall Street Journal. Trump mengatakan apa yang dilakukan atau yang ditulis oleh Wall Street Journal tidak benar, bahwa Bessent memberikan nasihat ataupun melarang dia untuk memecat karena alasan-alasan tadi. Ya, menurut Trump justru dia sudah tahu dan dia merasa paling tahu apa yang terbaik untuk pasar sehingga tidak perlu diberitahu. Nah, jadi menurut Trump justru dia tahu kapan harus melakukan sesuatu yang notabene itu akan menopang kepada indeks saham, sehingga dia juga mengklaim bahwa saat ini atau yang terjadi saat ini indeks saham mengalami kenaikan sampai menciptakan rekor baru itu karena dia, atau dengan kata lain dengan kebijakannya.
Sementara kalau misalkan tanpa dia, maka sudah bisa dipastikan indeks saham akan turun. Nah, kira-kira apakah Anda sepakat apa tidak? Ya mungkin kita akan lihat ke depan ya, apakah pernyataan juga akan dibantah oleh Bessent atau justru diamini oleh Bessent. Mengingat Scott Bessent adalah sosok bisa dibilang penasehat keuangan untuk saat ini di Gedung Putih yang cukup terpercaya ataupun bahkan cukup dekat dengan Trump. Nah, terkait dengan fokus minggu ini, berarti ini di luar data ekonomi teman-teman. Yang perlu Anda perhatikan adalah pertama nasib Powell masih belum aman, terutama semakin dekat dengan FOMC 30-31 Juli. Jadi saya rasa apa yang akan terjadi minggu lalu mungkin akan terulang kembali, either itu mungkin dari pernyataan Trump atau mungkin dari Senat. Jadi tolong perhatikan kalau ada kalimat-kalimat ataupun berita headline yang masuk kaitannya dengan pernyataan yang memungkinkan pemecatan Powell, itu kok hampir bisa dipastikan akan direspon dengan sedemikian rupa dan persis dengan waktu hari Kamis ataupun Rabu kemarin ya. Dampaknya adalah negatif untuk indeks saham, positif untuk mungkin bisa dibilang safe haven ya, seperti emas. Termasuk mungkin Japanese yen. Nah yang kedua adalah faktor dari geopolitik yang mungkin kita harus perhatikan adalah rencana pembahasan nuklir Iran. Dan kali ini melibatkan 3 negara Eropa, ada Inggris, ada Jerman. Yang kemungkinan akan kita coba pantau adalah apakah betul-betul terjadi apa tidak. Alasan sederhana dari Iran adalah karena ada ancaman dari negara-negara Eropa tersebut bahwa sanksi internasional terhadap minyak Iran itu bisa diberlakukan. So, kalau misalkan lihat tadi pagi dengan gap down yang terjadi pada pasar minyak, saya rasa saya cukup sepakat bahwa ini adalah dampak yang mungkin terjadi atau direspon oleh market. Sehingga kalau misalkan memang ternyata terjadi pertemuan ataupun bahkan sampai berujung kepada kesepakatan nuklir, maka ini hampir bisa dipastikan pasar mengartikannya akan ada pasokan yang lebih banyak dari Iran, sehingga akhirnya harga bergerak negatif. Jadi kita akan lihat ke depan apakah ini terrealisasi apa tidak. Kalau tidak, tentunya yang paling utama untuk bergerak adalah harga minyak yang kemungkinan bisa saja rebound di atas level 70. Tapi kalau misalkan ternyata tidak terjadi kesepakatan, maka kita akan melihat penurunan di bawah $65. Nah, dampaknya berikutnya adalah terkait dengan kebijakan tarif ataupun kesepakatan tarif. Jadi kita akan lihat agenda-agenda ini yang muncul dalam 1 minggu ke depan. Nah, terkait dengan data ekonomi, maka yang harus Anda perhatikan adalah data PMI dari semua kawasan, dari Inggris, Amerika, kemudian dari Uni Eropa, termasuk juga dari Jepang. Nah, kemudian keputusan ECB, kelihatannya ini hampir dipastikan 98% dia tidak akan melakukan cut rate, dia akan jeda untuk penurunan suku bunga minggu ini. Kemudian baru akan dilihat dari pernyataan keseragaran. Kira-kira akan ada petunjuk apa? Kalau ternyata tidak ada petunjuk terkait dengan komitmen apakah akan cut rate lebih lanjut, berarti fix kita akan dapatkan euro akan rebound untuk minggu ini secara mendominasi. Tapi kalau ada kesepakatan ataupun mungkin sinyal bisa melakukan cut rate berikutnya, ya otomatis euro itu akan fail untuk melanjutkan kenaikan dan kemungkinan penurunan masih bisa terbuka. Kemudian terkait dengan retail sales Inggris yang juga kita akan perhatikan adalah dampak dari tarif dan juga daya beli dari konsumen Inggris. Dan terakhir tentunya durable goods Amerika yang mungkin inilah salah satu jembatan sebelum kita akan berhadapan dengan data PCE minggu depan. Nah, kira-kira dari sekian banyak data, maka yang saya akan condong pilih adalah terkait dengan ECB meeting dan juga PMI service ataupun PMI manufacturer dari semua kawasan. Kira-kira apakah minggu ini akan mendominasi dengan bullish untuk safe haven atau justru kita akan lihat lagi emas gagal naik, kemudian oil akan kembali naik? Ini akan kita bahas di live streaming sore ini.